Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semuanya? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk materi kelas 3. Temanya yaitu tema 4, subtema 2, yaitu tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar nih tentang kewajiban dan hak di sekolah. Nah, selanjutnya karena ini kita bahasa Indonesia dan tujuan pembelajarannya akan Ibu bacakan ya untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama adalah siswa dapat menemukan dan menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Lalu yang kedua, siswa dapat menyatakan kalimat saran secara lisan. Oke, lanjut kita ke pembelajarannya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti ketika kita belajar diberikan kemudahan dalam memahami dan juga bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya kita berdoa bersama-sama ya. Yang di rumah juga suaranya yang lantang ketika berdoa, oke? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Oke, semoga dengan kita barusan berdoa bersama-sama bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan juga nanti diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran. Oke, lanjut kita ke pembelajarannya. Nah, anak-anak, di minggu lalu di pertemuan sebelumnya tepatnya kita sudah belajar tentang kalimat saran ya. Nah, kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Ya, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah, anak-anak. Nah, selanjutnya, kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Nah, ini biasanya ya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Nah, untuk menemukan kalimat saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan seksama. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari kalimat saran yang ada di dalam sebuah teks, kita harus atau wajib baca dulu nih semua teksnya dulu. Nanti kita paham tuh permasalahannya apa, lalu baru kita bisa menentukan kalimat sarannya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menemukan dan menuliskan kalimat saran. Nah, di sini ada sebuah teks. Ini teks yang pertama ya. Teks yang pertama ini kalian juga bisa temukan di buku pena yang 3B halaman 121. Teks ini tentang kewajiban dan hak di sekolah ya. Ibu bacakan teksnya. Kepala sekolah, guru, dan siswa termasuk warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak. Siswa memiliki kewajiban belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Siswa memiliki hak mendapatkan ilmu pengetahuan dan bimbingan dari guru di sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Apabila aturan dipenuhi, maka ketertiban dan keamanan dapat terwujud di sekolah. Nah, dari kalimat atau dari teks yang pertama ini, Ibu bisa menemukan dua buah kalimat saran ya. Yang pertama adalah sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Nah,
Yang kedua, setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Ini adalah kalimat saran yang bisa Ibu temukan di teks yang barusan dibacakan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke teks yang kedua. Nah, di teks yang kedua ini, materi yang kedua yang harus kita pahami adalah kita harus bisa menyatakan saran secara lisan nih anak-anak. Nah, nanti setelah Ibu membacakan teks yang kedua ini, kalian harus bisa menyatakan saran secara lisan ya. Nah, karena kalian nanti di rumah, berarti nanti setelah Ibu membacakan teks ini, kalian bisa nih menebak-nebak mana yang merupakan kalimat saran ya. Ibu bacakan sekarang. Judulnya adalah Sekolah yang Bersih dan Sehat. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan adalah siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya, larangan merokok di dalam lingkungan sekolah, dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, itu dia adalah teks yang kedua. Judulnya tentang sekolah yang bersih dan sehat. Nah, karena ini di hari ini targetnya atau tujuan pembelajaran kita ini adalah kalian bisa menyampaikan secara lisan. Nah, sekarang sebelum Ibu munculkan nih kalimat saran yang sudah Ibu temukan, coba kalian temukan dulu kalimat saran yang ada di dalam teks yang sudah barusan dibaca. Coba dari kalian dulu. Nah, kalau misalnya di sini teksnya udah nggak ada, kalian bisa buka buku Bu Pena 3B halaman 126 ya. Nanti Ibu kasih waktu Ibu kasih waktu, nanti kalian temukan dulu kalimat sarannya ya. Oke. Sekarang kalian bisa baca dulu, temukan dulu kalimat sarannya. Oke, silahkan. Oke, nah Ibu yakin kalian di rumah sudah menemukan kalimat saran yang ada di dalam teks yang kedua tadi. Nah, di sini Ibu sudah punya nih kalimat-kalimat saran yang bisa Ibu temukan dan bisa Ibu susun berdasarkan dari teks yang tadi Ibu baca ya. Yang pertama, seharusnya semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hendaknya kita siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas. Kayaknya bukan kita siswa tadi apa ya? Seharusnya hendaknya siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas. Yang ini hapus ya anak-anak. Oke, Ibu coret aja. Ini hapus. Seharusnya hendaknya siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas. Lalu yang selanjutnya, sebaiknya sampah tidak dibakar namun dikubur. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, sebaiknya ada larangan merokok di dalam lingkungan sekolah. Nah, itu dia adalah kalimat-kalimat saran yang bisa kita temukan dan kita susun menjadi kalimat saran yang lebih bisa dan mudah dipahami gitu ya. Oke, semoga anak-anak kalian semua di rumah mengerti dan paham bagaimana cara menyusun dan juga menemukan kalimat saran dari teks, dan kalian bisa secara percaya diri
menyatakan sebuah saran secara lisan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah tugas nih. Tugasnya adalah kalian bisa buka buku pena halaman 129, bu pena yang 3B ya. Nah, di situ ada 5 soal. Kalian bisa kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Jadi semuanya dikerjakan. Nah, boleh ditulis di buku bu penanya langsung ya. Jadi kalian bisa langsung isi di sini. Dikirimkan ke guru mapel bahasa Indonesia masing-masing. Ingat, guru mapel bahasa Indonesia untuk kelas 3 Abdurrahman bin Auf itu Ibu Nuri. Lalu kelas 3 Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah Ibu Kiki, dan kelas 3 Sa'id bin Zaid adalah Ibu Inggit. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi kita kali ini. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Dan tetap semangat anak-anak, meskipun kita belajarnya tidak full di sekolah, tapi apapun itu kita harus syukuri apa yang sedang kita jalani dan apa yang sudah kita dapatkan. Oke, see you later. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.